Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Farida Romaulina Purba, NIM 50122222301. Nah, kali ini saya akan membahas diskusi 9 mata pelajaran dengan kode MPDR 5302 dengan judul Sistem Pendidikan di Negara-negara Maju. Adapun bahasan atau diskusi yang kali ini saya mau sampaikan adalah masalah pendidikan negara maju atau OECD versus lingkungan sekolah tempat saya mengajar. Analisis masalah pendidikan di lingkungan saya adalah satu masalah yang muncul di negara maju atau OECD adalah kesenjangan belajar, tekanan akademik, kesehatan mental siswa. Selanjutnya ada kondisi di sekolah saya, SD Abdi Wacana, Kabupaten Gunung Sindur, sebagaimana masalah juga muncul, terutama kesenjangan kemampuan belajar dan tekanan belajar. Yang ketiga, perbedaan. Fasilitas di negara maju jauh lebih merata dan dukungan layanan konseling lebih kuat. Yang keempat, persamaan tantangan adaptasi kurikulum, perbedaan kemampuan siswa, dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Ada aspek-aspek yang saya analisis adalah aspek masalah dalam artikel ini ya atau negara maju dan realitas di lingkungan sekolah saya. Isu utamanya membahas kesulitan dalam memastikan kualitas yang merata dan relevansi kurikulum dengan tuntutan masa depan, seperti keterampilan abad 21 yang tadi saya bahas. Dan untuk isu utama di lingkungan sekolah saya adalah keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana dan kesenjangan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum inovatif. Untuk kesenjangan ada di negara-negara maju adalah antara lain siswa berstatus sosial ekonomi tinggi dan rendah dalam mencapai akademik. Sedangkan realita di lingkungan sekolah adalah kesenjangannya ada namun diperparah oleh akses teknologi dan kondisi geografis yang mempengaruhi kehadiran dan fokus belajar siswa. Untuk fokus solusi, reformasi kurikulum, peningkatan otonomi sekolah, dan akuntabilitas guru. Lalu pelatihan guru yang intensif dan dukungan infrastruktur dan pemerintah daerah. Persamaannya adalah yang tadi sudah saya bahas, sama-sama menghadapi isu kesenjangan dalam kualitas output pendidikan antara siswa mampu dan kurang mampu dan tantangan untuk mengajarkan keterampilan non-kognitif yang relevan di masa depan. Untuk perbedaannya sendiri adalah masalah di sekolah saya lebih didominasi oleh isu prasarana dasar dan manajemen sumber daya atau masalah fundamental, sementara negara OECD fokus pada isu reformasi sistem dan kualitas yang sudah mapan. Oke, slide berikutnya adalah upaya negara OECD mengatasi masalah pendidikan. Artikel ini menguraikan beberapa strategi OECD, antara lain satu, penguatan layanan konseling dan kesehatan mental. Kedua, penerapan kurikulum fleksibel berbasis kompetensi. Lalu yang ketiga, pelatihan guru untuk pedagogik diferensiasi. Keempat, investasi teknologi, pembelajaran dan pemerataan akses. Selanjutnya, monitoring kualitas pendidikan berbasis data atau asesmen nasional. Keterkaitan dengan modul 7 dengan kode MPDR 5302, modul 7 membahas perbandingan sistem pendidikan lintas negara. Artikel mendukung konsep kebijakan pendidikan harus adaptif dan berbasis data. Penguatan kompetensi guru, kurikulum fleksibel, dan pemerataan kualitas adalah tema penting dalam modul 7 ini. Praktik OECD menjadi rujukan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Yaitu tadi keterkaitannya selain itu adalah isu sentral dalam perbandingan pendidikan, yaitu membahas isu-isu seperti sentralisasi, desentralisasi atau pencapaian akademik atau PISA, dan ekuitas pendidikan. Artikel OECD secara
eksplisit membahas bagaimana negara-negara menyeimbangkan sentralisasi atau standar PISA dan desentralisasi atau otonomi sekolah. Peran faktor sosial ekonomi, modul ini menekankan bahwa perbedaan sosial ekonomi menjadi faktor kunci dalam studi komparatif. Artikel OECD menguatkan hal ini dengan menyoroti kesenjangan prestasi antara kelompok SES tinggi dan rendah dan upaya mengatasinya. Reformasi pendidikannya, modul 7 ini menyajikan berbagai model reformasi pendidikan di berbagai negara. Solusi OECD atau otonomi plus akuntabilitas adalah salah satu model reformasi yang sering dikaji dalam studi komparatif untuk mencapai kualitas dan efisiensi. Kesimpulan keterkaitan dalam modul 7 tadi adalah artikel ini berfungsi sebagai studi kasus kontemporer yang mempraktekkan konsep-konsep teoritis studi komparatif yang disajikan dalam modul 7, terutama terkait dengan isu kualitas, akuntabilitas, dan ekuitas dalam konteks negara maju. Oke, yang selanjutnya adalah sistem pendidikan Jepang. Kurikulum Jepang menekankan World Child Development, akademik karakter, etika, dan keterampilan sosial. Penerapan kurikulum nasional yang konsisten namun memberi ruang inovasi sekolah. Pembelajaran berbasis praktik, kedisiplinan, dan budaya membaca kuat. Jepang memiliki pencapaian tinggi dalam PISA. Karena budaya belajar kuat, guru sangat profesional dan sistem evaluasinya terstruktur. Oke, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah masalah pendidikan negara maju sebagian juga terjadi di Indonesia, terutama kesenjangan belajar dan tekanan akademik. Selanjutnya, negara OECD mengatasi masalah melalui kebijakan berbasis data, kurikulum fleksibel, dan dukungan konseling. Yang ketiga, artikel sangat terkait dengan modul 7 MPDR 5302 tentang studi komparatif pendidikan. Yang keempat, Jepang menunjukkan praktek baik melalui kurikulum komprehensif dan pencapaian PISA tinggi. Inilah yang menjadi kesimpulan saya. Di sini ada referensi. Demikianlah kesimpulan ini dapat saya jabarkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih.